Halo Genjoter, selamat datang kembali di channel ini. Dimanapun kalian berada, saya harap kalian masih bisa tetap santuy. Oke, pada video kali ini, saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Redeeming Love. Sebuah film yang diadaptasi dari novel teralis karya Van Chin River, yang terinspirasi dari kisah cinta milik seorang nabinya Kristen yang bernama Hosea. Dia menikahi wanita pelayan genjot yang bernama Gomer dalam sebuah kisah di Alkitab. Film ini berlatar belakang pada tahun 1850 di California, yang menceritakan tentang seorang gadis cantik bernama Angel, yang dijual dan dipekerjakan sebagai pelayan genjot sejak usianya 8 tahun. Sebenarnya nama asli Angel adalah Syara. Ibunya bernama May adalah cem-ceman ayahnya. Lantas, manakah kisah gadis ini selengkapnya? Yuk simak rangkuman saya berikut ini. You're a superhero. Pemeran utama yang bernama Angel adalah gadis yang paling berharga di perusahaan layanan genjot pada waktu itu. Karena jika ada pria yang ingin bercocok tanam dengannya, harus membayar harga yang mahal. Dan kalaupun emang memiliki uang yang banyak, belum tentu akan mempunyai kesempatan untuk bercocok tanam bersama dirinya. Karena mereka akan diundi berdasarkan nomor. Dan banyak pria di kota itu rela bangkrut asal bisa bercocok tanam bersama dirinya. Walau hanya satu malam, mereka akan merasa bahagia. Angel sudah terbiasa dengan kehidupan di perusahaan penyediaan layanan genjot kala itu. Hari itu seperti biasa, dia sedang menunggu pelanggan. Tapi kali ini beda dari hari biasanya. Karena pelanggan hari ini adalah seorang pemuda tampan yang bernama Michael. Dari gerak-gerik pemuda tersebut, dapat kita ketahui kalau ini baru pertama kalinya dia mencoba untuk menafkahi gadis pelayan genjot. Michael bingung, bahkan dia merasa agak malu. Kemudian dia berkata kalau dia tidak tahu harus berbuat apa, karena tujuan dia ke sini itu untuk melamar Angel. Mendengar itu, Angel tidak terkejut sama sekali, karena setiap hari ada banyak pria yang ingin melamarnya. Dia hanya tahu kalau semua pria cuma suka berkata-kata manis. Karena Angel kehilangan kesabaran, kemudian dia pun mengusir Michael. Tetapi hanya beberapa saat, Michael kembali lagi ke kamar Angel. Dan kali ini dia akan membayar harganya sebanyak 2 kali lipat. Angel hanya bisa tersenyum dan menganggap Michael kebanyakan omong kosong. Ternyata Michael adalah pemilik peternakan dan juga seorang petani. Dia pemasok makanan di kota. Nah, pada suatu hari, ketika mengantar sayuran ke kota itulah, dia melihat Angel yang cantiknya bagaikan bidadari. Dan itulah yang membuat dirinya seketika jatuh cinta pada Angel. Di dalam hati, Michael berkata kepada dirinya sendiri bahwa dia harus bertemu dengan gadis itu. Dia juga bertanya tentang gadis itu kepada pemilik toko. Dan ini ketiga kalinya Michael memasuki kamar Angel. Awalnya dia merasa agak ragu, tapi kali ini Michael datang ke sana untuk mengucapkan selamat tinggal. Karena dia akan pulang ke desa untuk merawat sawah dan peternakannya. Dia juga sempat mengajak Angel untuk pergi bersamanya dan berjanji akan menikahinya. Tetapi Angel marah-marah kepada Michael, dan Michael pun memilih pergi meninggalkan gadis tersebut. Diam-diam Angel mengintip Michael yang pergi melalui jendela. Hati Angel tiba-tiba terasa sedikit terluka, dan dia merasa kalau sosok Michael ini spesial. Angel jadi teringat pada ayahnya yang sangat berbeda sama Michael. Pada saat dia masih kecil, dia dan ibunya diusir oleh ayahnya. Dia mengandalkan ibunya untuk bertahan hidup. Karena hidup mereka kekurangan, ibunya sangat putus asa dan terpaksa menjual perhiasan miliknya untuk bertahan hidup. Nasib emang kejam dan tidak berpihak padanya. Ibunya yang demi bertahan hidup dan terpaksa menjadi pelayan genjot kala itu, meninggal tak begitu lama ketika sakit karena suatu penyakit. Sebelum meninggal, Angel dititipkan oleh ibunya kepada pamannya. Akan tetapi Angel malah dijual pamannya kepada pria kaya penyedia jasa layanan genjot. Singkat cerita, ketika Angel sudah tumbuh dewasa dan menjadi gadis jelita, dia bertemu dengan ayahnya yang sedang main di perusahaan layanan genjot tempat dia bekerja. Di sini ayahnya tidak mengenali putrinya. Angel memutuskan untuk balas dendam pada ayahnya. Jadi dia membawa ayahnya masuk ke kamarnya
Dan dengan kesadaran pula, dia membantu ayahnya untuk menanamkan singkong berulatnya masuk ke dalam sawah basah miliknya. Setelah mengetahui fakta tersebut, ayahnya sangat malu hingga dia mendiskon hidupnya sendiri. Peristiwa tersebut dimanfaatkan Angel untuk kabur, tapi nyatanya dia malah terjebak dalam kesalahan yang sama. Nah, pada suatu hari, Angel terlihat sangat marah pada mami penyediaan layanan genjotnya. Dan dia ingin berhenti kerja jadi pelayan genjot. Tapi itu membuat maminya jadi sangat emosi pada Angel. Dan dia menyuruh seseorang untuk menghajar Angel sampai babak belur agar Angel tetap mau bekerja lagi di situ. Ketika Michael mengetahui hal tersebut, dia buru-buru pergi untuk menemui Angel. Dia kemudian membayar semua utang Angel dan menebus Angel dari kuasa maminya. Lalu Michael lagi-lagi mengajak Angel untuk pergi bersamanya. Dan dia juga berjanji akan membahagiakan Angel. Kali ini Angel pun setuju. Lalu Michael membawanya pulang ke desa untuk mengobati luka-lukanya. Setelah sudah sembuh, Angel memutuskan untuk pergi meninggalkan Michael. Sebelum dia pergi, dia meninggalkan cincin yang diberikan Michael pada dirinya waktu itu. Michael segera berkuda untuk mengejarnya. Angel mengira dia akan membawanya pulang. Kemudian Michael digampar oleh Angel. Tapi Michael tidak marah sama sekali. Dia kemudian memberikan pakaian dan minuman untuk bekal Angel. Michael memberikan dia pilihan. Dia ingin Angel mengambil keputusan sendiri. Kembali ke perusahaan penyedia layanan genjot untuk pusing dengan pria lain atau kembali ke desa untuk kehidupan yang damai. Sejenak Angel pun terlihat ragu. Lalu pada malam harinya Angel akhirnya memilih untuk kembali ke desa. Michael lalu memberikan makanan pada Angel dan juga membasuh kakinya yang terluka. Saat Angel ingin bercocok tanam dengan Michael, Michael segera menolaknya. Keesokan harinya, Angel pun membantu Michael untuk bekerja, dan itu membuatnya secara bertahap mempunyai lagi harapan dalam hidup, dan banyak belajar hal-hal baru. Malamnya, Angel meminta Michael untuk bubuk di sampingnya, tapi Michael tidak melakukan apapun. Untuk mengalihkan nafsunya, dia melompat ke danau yang dingin. Dan itu membuat Angel tumbuh benih-benih lope di hatinya setelah melihat itu. Pada suatu malam Angel mimpi buruk. Michael kemudian menyadarkan dan membawa Angel ke puncak gunung hingga sampai matahari terbit. Angel sepertinya hanyut oleh cahaya matahari terbit. Dan itulah kehidupan yang ingin Michael tawarkan kepadanya. Kehidupan yang damai. Hati Angel benar-benar jadi terguncang ketika dia sudah memutuskan untuk menghabiskan sisa hidupnya bersama Michael. Adik ipar Michael yang bernama Paul tiba-tiba muncul. Dia menghancurkan hati Angel. Dia berkata kepada Angel bahwa Michael lebih pantas mendapatkan gadis yang lebih baik, bukanlah Angel. Angel hanya diam. Lalu dia meninggalkan cincin dan pergi ke kota karena terbebani atas perkataan Paul. Ketika sampai ke kota, perusahaan yang dulu tempat dia bekerja ternyata sudah terbakar. Lalu Angel bekerja sama dengan seorang pria tua. Dia kembali bekerja sebagai pelayan genjot. Mengetahui hal itu, Michael menyusul ke kota. Dia membawa pergi Angel, meski harus sempat bertarung melawan anak buah dan bosnya Angel. Malam harinya, Angel melihat Michael diam dan tertunduk di peternakan. Dia merasa bersalah dan memutuskan untuk berubah dan tidak akan mengecewakan Michael lagi. Angel banyak berubah. Dia belajar menjadi pasangan yang baik, bekerja dan mengurus rumah. Hidup mereka berjalan dengan baik. Suatu hari ketika dalam perjalanan, mereka bertemu dengan keluarga yang membutuhkan bantuan. Ada juga seorang wanita yang sedang hamil tua di dalam kereta itu. Mereka menumpang di rumah Michael untuk beberapa hari ke depan. Karena kebaikan Michael, mereka berjanji akan memberi tanah di sana dan hidup bertetangga bersama Michael. Setelah anak mereka lahir, Michael kelihatan sangat bahagia dan menyukai anak-anak. Ketika Angel melihatnya dari kejauhan, jadi dia mulai berpikir kalau dirinya ini mandul. Dan jika dia terus bersama Michael ke depannya, pasti mereka tidak akan bisa mempunyai bayi. Angel lalu berterus terang dan memberitahu Michael soal itu. Setelah mendengarnya, Michael tidak kecewa. Malah Angel yang merasa menyesal dan merasa dirinya tidak pantas
mendapatkan pria baik seperti Michael. Sekali lagi dirinya memilih meninggalkan Michael agar Michael bisa mendapatkan wanita yang baik dari dia. Lagi-lagi Michael dibuat kecewa dan sedih setelah mengetahuinya. Tapi kali ini dia tidak pergi mencarinya lagi, karena dia merasa sudah cukup dan tidak perlu melakukan itu. Dia mulai belajar mengikhlaskannya. Dan kali ini Angel pergi ke kota baru. Dia bekerja sebagai pelayan di sebuah restoran. Saat ini dia sudah berubah dan secara bertahap kembali ke kehidupan yang damai. Beberapa tahun kemudian, Paul secara tidak sengaja bertemu Angel di kota ini. Dia dikasih tahu, selama ini hidup Michael hampa dan menyedihkan selama Angel meninggalkannya. Angel terlihat begitu sedih dan dia benar-benar memahaminya. Ternyata Michael sangat mencintai dirinya. Lalu Sin memperlihatkan, di desa Michael sedang bekerja seperti biasanya di ladang. Dan ketika dia melihat ke belakang, sudah ada Angel yang berdiri di sana. Dia kelihatan senang karena Angel kembali lagi. Kemudian dia mendekat dan memberi Angel, lalu memasang kembali cincin pernikahan ke jari Angel. Di akhir film, terlihat mereka sudah memiliki seorang anak laki-laki, dan Angel sendiri juga dalam keadaan sedang mengandung. Lalu film pun habis. Oke, jadi sebuah pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah bagi kalian pria ataupun wanita yang sedang memilih pasangan hidup, agar untuk tidak melihat masa lalu pasangan kalian, karena masa lalu adalah masa lalu yang tidak bisa kita ubah dan kendalikan. Kita tidak tahu apa yang sedang mereka alami pada saat itu. Artinya apa, Bang Wisi? Intinya jangan berfokus pada masa lalu seseorang, karena itu berada di luar kendali kita. Fokuslah pada bagaimana kita bersikap terhadap masa depan, karena dalam hal ini kita sepenuhnya memegang kendali. Oke, segini dulu review film kita kali ini. Jadi bagaimana menurut tanggapan kalian buat film ini? Coba dong tuliskan komentar kalian di bawah video ini. Dan jika kalian suka, jangan lupa bantu like dan share video ini juga ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.